Lalu bagaimana rencana selanjutnya yang akan dilakukan tim bantuan dalam menyalurkan dana kemanusiaan Media Group? Saya akan langsung kemudian mengajak Anda untuk terhubung bersama dengan Chief CSR Media Group, Mbak Lisa Luhur, dan juga founder Help to Help, sebuah crowdfunding untuk mengakomodasi bantuan Anda dan disalurkan kepada pihak yang tepat, yaitu Help to Help, Gabriela Florencia. Selamat pagi Mbak Lisa dan juga selamat pagi Mbak Gabriela. Selamat pagi. Ya, terima kasih telah bergabung bersama dengan saya. Saya akan ke Mbak Lisa terlebih dahulu, mungkin sekarang melalui sambungan telepon. Mbak Lisa, dana dompet kemanusiaan Media Group sudah berhasil mengumpulkan dana lebih dari 8,4 miliar rupiah. Sejauh ini bagaimana penyalurannya? Ya betul, tercatat sampai jam 9 pagi ini donasi yang kami terima sudah kurang lebih 8,4 miliar dan donasi yang telah tersalurkan. Ya, artinya kita sudah menyalurkan kepada nutrisi garda terdepan, kemudian program saling jaga melawan coronanya Mbak Alisa Wahid, kemudian kita sudah belanja APD itu kurang lebih 2 miliar lebih sejak awal kita buka tanggal 20 kemarin sampai dengan kemarin. Nah, pembelanjaan APD ini masih berjalan terus. Kita sudah mencoba ini tantangan yang paling berat justru adalah bagaimana caranya bisa dapat APD. Kita harus mendapatkan dengan kondisi barang langka dengan harga yang sangat tinggi gitu ya. Jadi we are trying our best. Nah, kita masih punya barang-barang yang kita belanjakan sampai kira-kira 3 minggu ke depan. Jadi kurang lebih yang akan kita belanjakan sampai dengan hari ini kurang lebih 4 miliar lebih untuk APD. Berarti tantangan terbesar adalah procurement atau penyediaan barang APD bagi para tenaga medis. Iya, betul. Oke, bagaimana caranya untuk mendapatkan barang-barang tersebut? Jadi ya selalu ada jalan ya kalau menurut saya sih. Banyak teman-teman yang membantu gitu. Kemudian kita juga sedang mencoba untuk memasukkan barang dari China. Misalnya N95 ini sudah nggak ada sama sekali di muka bumi Indonesia saya rasa ya. Jadi N95 kita coba masuk 50.000 dari China. Mungkin seminggu ini kita akan datang barangnya. Kemudian kita juga memesan hazmat suit, baju hazmat yang non disposable. Jadi nanti kita akan kirimkan ke rumah sakit di daerah di mana mereka tidak perlu menggunakan kemudian membuangnya. Jadi ini bisa mereka gunakan berkali-kali setelah didisinfektan. Nah, ini akan datang hari ini juga. Kemudian kita sudah pesan kurang lebih 6.000 coverall atau hazmat yang disposable yang mudah-mudahan minggu ini sudah bisa kita salurkan secepatnya. Mbak Lisa, kemudian selain penyediaan juga penyaluran menjadi hal yang sangat krusial di saat imbauan jaga jarak, physical distancing. Apakah ada kendala dalam penyalurannya sejauh ini? Iya, karena kita kan di kantor Media Group ya, termasuk Metro TV, kami kan sudah diminta untuk harus bekerja dari rumah, untuk harus menjaga kesehatan masing-masing. Jadi memang kita dibantu oleh Kohop, ini sister company nutrisi garda terdepan. Jadi anak-anak Kohop ini adalah anak-anak mahasiswa kedokteran yang memang mempunyai akses ke rumah sakit rujukan. Nah, mereka inilah yang menjadi kepanjangan tangan kami dari APD yang kami berikan kepada mereka menyalurkan dan mereka punya data. They have data untuk rumah sakit mana yang membutuhkan APD apa saja. Nah, dari mereka salurkan kepada rumah sakit rujukan. Tapi sekarang gini, rumah sakit rujukan itu sudah akan sedang dapat bantuan dari pemerintah. Jadi 10-11 rumah sakit rujukan di DKI. Jadi untuk minggu ini sampai dengan 2 minggu ke depan, fokus kita sudah akan beralih ke puskesmas, RSUD, dan rumah sakit swasta kecil-kecil yang memang harus menampung pasien. Tapi mereka nggak punya APD. Jadi fokus kita untuk 2 minggu ke depan itu. Gitu. Robert. Iya, menyalurkan kepada klinik-klinik kesehatan yang lebih remote lagi dalam memberikan akses yang baik bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Saya akan kemudian beralih ke Gabriela di sini sebagai founder dari Help to Help. Selamat pagi, Gaby masih bergabung dengan saya? Pagi, Mas Reno. Ya, terima kasih telah bergabung bersama dengan saya, Gaby. Gaby, bekerjasama dengan Yayasan atau Dompet Kemanusiaan Media Group dalam menghimpun dana, sudah seberapa banyak dana yang berhasil dihimpun? Dari kami sendiri, dana yang sudah dihimpun sejak hari ini
jam 8 pagi sebesar 536 juta. Dari dana tersebut yang udah disalurkan, jadi kita belikan APD dulu ya. Baru nanti kita akan salurkan ke rumah sakit rujukan di luar Jakarta. Yang kita udah belikan APD itu sebanyak kira-kira 300 juta. Ya. Jadi, Oke. Nah, kita sih kendalanya ada di pendanaan, karena sekarang kan memang untuk mengadakan APD itu biayanya nggak kecil. Ya. Makanya kita bersyukur banget akhirnya kita bisa didukung, kita bisa kerjasama dengan Media Group. Kalau misalnya memang kita bisa saling dukung, nanti kita akan urus distribusinya. Nanti Media Group akan dukung dalam hal pendanaan dan juga pengadaan APD. Lebih ke pengadaan APD-nya sih. Ya, pengadaan APD menjadi masalah dan juga tantangan tidak hanya bagi pemerintah tapi juga bagi lembaga non-profit. Bagaimana cara Anda mendapatkan APD di tengah APD yang begitu langka saat ini di dunia? Iya, ya puji Tuhan sih kita ditemukan oleh beberapa supplier dan produsen yang masih bisa kasih kita dengan harga yang wajar dan juga kualitas yang bagus. Karena kita sangat-sangat particular ya tentang kualitas APD. Kita pilih semuanya harus yang medical grade dan benar-benar menjalankan fungsinya sebagai APD gitu. Dan sampai saat ini sih beberapa APD kita masih sulit untuk mendapatkannya ya, seperti masker kan memang lagi langka sekali. Jadi karena itu mungkin dengan kerjasama dengan Media Group kita akan dibukakan jalan biar lebih mudah mendapatkan APD tersebut. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan dan juga bagaimana penyalurannya. Penyaluran juga menjadi tantangan tentunya bagi kamu, Gaby. Tetaplah bersama kami. Kami harus break sejenak. Kami akan segera kembali dan juga kami akan berikan bagaimana cara Anda untuk membantu mereka yang tengah berjuang melawan virus corona. Itu adalah sumbangsi masyarakat, donasi yang telah diberikan melalui Dompet Kemanusiaan Media Group yang saat ini sudah mencapai lebih dari 8,4 miliar rupiah. Dan saya sudah tersambung bersama dengan salah satu figur publik, musisi ternama, Mas Adi MS, yang juga sedang membantu menggalang dana untuk membantu mereka yang berjuang di garis terdepan, yaitu para tenaga medik untuk melawan corona. Selamat pagi, Mas Adi. Pagi, Robert. Terima kasih, Mas Adi. Sehat, Mas Adi? Alhamdulillah. Nah, syukurlah. Mas Adi, saya dengar juga Mas Adi sedang membantu untuk menggalang dana melalui Benih Baik kalau tidak salah. Sudah berapa banyak yang berhasil terkumpul? Ya, relatif lumayan lah. Baru 42 juta gitu ya. Ya, Mas Adi, ya itu kan pasti akan terus bertambah. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang baik hatinya untuk membantu donasi. Tapi apakah dalam kampanye Mas Adi bersama dengan Benih Baik ada kriteria tersendiri bahwa ini akan disalurkan ke misalnya petugas medika atau disalurkan kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat kah? Atau lebih kemana fokusnya? Ini lebih ke rumah sakit sih. Persisnya ke rumah sakit Pelni, tapi nggak menutup ke rumah sakit lainnya. Karena berawal dari ada komunikasi antara saya dengan rumah sakit Pelni di mana mereka mengeluh kekurangan APD. Kemudian dari komunikasi itu aku buka ke Twitter untuk mengajak yang lain untuk kasih bantuan ke rumah sakit Pelni. Kemudian ada Mas Andi Noya nelpon saya mengajak ke Benih Baik gitu. Artinya kita bersama-sama gitu penggalangan dana ini. Nah, tetapi nanti begitu sudah terkumpul lebih banyak lagi tentunya ke rumah sakit lain juga. Tetapi pengennya sih kita di sini fokus untuk rumah sakit dulu dengan tenaga medis. Oke, baik. Saya akan ke Mbak Lisa lagi. Mbak Lisa, banyak sekali masyarakat yang menggalang donasi melalui pribadi, melalui platform, dan juga mungkin menyalurkan dana ke Yayasan Dompet Kemanusiaan Media Group. Tetapi yang menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi mereka adalah penyaluran yang tepat guna dan juga penyaluran yang tepat sasaran yang sangat-sangat penting dilakukan. Ya, betul. Jadi kenapa kita mau menggandeng Help to Help itu karena Help to Help itu kan adalah social movement ya, sebuah social movement yang fokus untuk membantu APD di luar Jabodetabek pada fase sekarang ini.
Jadi mereka itu terdiri dari para dokter-dokter. Jadi mereka tahu persis APD apa yang dibutuhkan, apakah ini benar spesifikasinya seperti ini. Jadi we are more than just happy to work together with them. Dan kita akan mulai mudah-mudahan hari Kamis ini kita sudah bisa mendrop APD untuk mereka di batch pertama. Mereka akan menuju ke 27 rumah sakit di luar Jabodetabek. Jadi ada ke NTT dan lain sebagainya gitu. Jadi ini memang crucial, it's very crucial, it's very important bahwa apa yang kita berikan itu tepat sasaran dan sampai di mereka. Betul. Apakah distribusi saat ini di tengah mungkin tantangan kedepannya adalah beberapa daerah kalau saya lihat sudah mulai untuk menerapkan pembatasan akses ke wilayah-wilayah dan juga mungkin ada kalau kata besarnya adalah lockdown sama dengan karantina wilayah. Mungkinkah ini akan menghambat distribusi bantuan-bantuan nantinya? Iya, tapi sampai tadi malam yang saya pelajari dan saya sudah cek ke teman-teman itu adalah karantina itu lebih atau lockdown itu lebih kepada manusia ya. Ini the movement of the human around one area to the other area. Tapi barang-barang bantuan dan bahan makanan segala macam harus tetap bisa jalan. Yeah. Tapi kalaupun nanti betul-betul sudah dalam kondisi tidak bisa lagi atau pengiriman-pengiriman barang, saya juga udah punya skenario yang lain, yaitu skenario meminta bantuan kepada tentara dan polisi. Jadi saya masih punya beberapa opsi lah. Tadinya saya kepengen sih Robert, kalau memang nggak bisa ya udah kita suspend aja deh. Tapi this is not what we want, right? Dengan kepercayaan masyarakat kepada kita, we still want to do this. Ini work from home ini lebih susah daripada kerja biasa, Robert. Betul. Jam 4 pagi sudah bangun sampai jam 12 malam baru tidur, berkoordinasi terus mengenai barang, sourcing dan lain sebagainya. Jadi we still want to do this. Gitu. Tapi ya memang harus ada dukungan juga sih kalau soal pengiriman barang nantinya gitu. Betul. Dan dari good news ada beberapa teman yang membantu mengirimkan barang dengan gratis. Nanti bisa diakses di kita punya website ya, nanti untuk lihat pertanggungjawaban, kemana duit kita belanja buat apa, itu semua bisa diakses ke csr.mediagroup.id. Oke, csr.mediagroup.id. Mediagroup.co.id. Oke, csr.mediagroup.co.id. Ya, bagi masyarakat yang ingin memberikan bantuan, peran Anda di luar mungkin dari donasi yang diberikan, mungkin kan punya pabrik yang dapat memproduksi alat-alat pelindung diri, maupun juga dapat distribusi, dapat menghubungi sana untuk bekerjasama dengan Dompet Kemanusiaan. Saya akan langsung ke Gaby. Gaby, terakhir, bagi masyarakat yang tergerak hatinya untuk membantu melalui Help to Help, bagaimana caranya agar masyarakat dapat memberikan sumbangsi mereka? Ya, jadi kalian bisa membantu kami dengan cara akses ke website kami di helptohelp.id. Di sana nanti ada petunjuknya gimana cara donasinya, gampang banget semuanya, tinggal transfer via bank, terus konfirmasi di website. Nanti di website juga kelihatan semuanya progres kerja kita, APD apa yang sudah terkumpul, serta list rumah sakit yang sudah mendaftar ke kita. Gitu. Baik, itulah caranya untuk membantu melalui Help to Help. Terima kasih Gabriela Florencia atas kebaikan Anda untuk menyalurkan dan juga mengumpulkan dana-dana donasi untuk disalurkan. Saya akan ke Mas Adi. Mas Adi, terakhir bagaimana caranya Mas Adi yang tergerak hati juga untuk membantu melalui gerakannya Mas Adi saat ini? Ya, kalau aku, ya Mas Adi silakan. Kalau aku ya satu melalui benikbaik.com itu, kemudian ada upaya lain yaitu menggunakan medsos yang aku ada gitu ya. Bagaimana kita inisiatif sendiri untuk menyebarkan informasi yang baik, yang benar, yang sebisa mungkin terverifikasi, karena ini yang lebih memperburuk situasi adalah beredarnya hoax macam-macam soal korban, kemudian soal lockdown dan macam-macam gitu ya. Betul. Kemudian juga melalui medsos itu aku juga coba terus-menerus mengetuk solidaritas kita, persaudaraan kita, karena ini dampaknya bukan soal kesehatan aja, tapi sosial ekonomi kita yang bahaya juga. Katakanlah kita bisa nanti menanggulangi ini semua, akhirnya kita selesai bekas-bekasnya itu, kerusakan ekonominya itu kan bahaya sekali kalau kita nggak bergandeng tangan. Betul. Jadi ini bukan hanya
tanggung jawab pemerintah, tetapi semua each one of us untuk bergerak paling tidak ke tetangga kita, ke sekeliling kita gitu. Ya baik, terima kasih Mas Adi atas jawaban Anda. Memang dampaknya masih panjang, berarti prioritas tapi sekarang memang masih ada di tenaga medik. Saya akan ke Mbak Lisa. Mbak Lisa, terakhir ada pesan untuk kami publik di sini? Oke, ada dua hal yang mungkin saya bisa sampaikan sekarang adalah dengan beberapa teman kami sedang merancang sebuah program. Adalah program mengenai bagaimana meringankan penderitaan masyarakat ekonomi rendah dan rentan akibat wabah virus corona. Kita akan membayarkan tagihan listrik untuk keluarga dengan tagihan listrik yang daya tidak lebih dari 1.300 watt selama 3 sampai 6 bulan. Kemudian konon golongan ini ada sekitar 24 juta kakak. Nah, nanti dalam waktu dekat kita akan launch, nanti kita ketemu sama Robert lagi ya. Baik. Kita terus update Mbak Lisa di sini, berarti tidak akan berhenti pada penyediaan dari alat pelindung diri, masker, APD maupun juga. Tapi prioritas sekarang memang kesehatan, ke depannya adalah bagaimana memulihkan ekonomi yang sangat terdampak akibat pandemi ini. Terima kasih Mbak Lisa Luhur, CSR Officer Media Group telah bergabung bersama dengan saya. Terima kasih Gaby, Help to Help, dan juga terima kasih Mas Adi MS. Kami akan segera kembali bersama dengan saya dan juga Sarah dengan informasi aktual lainnya dalam Selamat Pagi Indonesia. Tetaplah bersama kami.